Halo, perkenalkan nama saya Michael Giantoro Velcito. Saya dari Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto dari tanggal 21P10047. Di sini saya akan membuat video reaction tentang pelajaran materi religiusitas pada hari ini yang diberikan oleh Pak Greg pada tanggal 25 November. Pada materi hari ini tuh sangat menarik tentang kontemplasi yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya dan menjawab soal-soal yang diberikan, saya akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini. Terima kasih juga atas pengetahuan yang telah Kau berikan padaku hari ini. Atas segala pengetahuan yang telah diberikan tentang kontemplasi yang berguna untuk mendekatkan diriku kepada dirimu. Berkatilah supaya kami semua dapat belajar untuk berkontemplasi agar iman kami menjadi lebih dekat darimu. Dan berkatilah supaya iman kami ini bisa menyembuhkan kami, memberikan kami semangat, dan memberikan kami kesehatan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sekalinya aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita mulai saja untuk pembahasannya tugas pada hari ini. Di sini ada tugas tentang ada sebuah artikel yang diberikan. Tugasnya itu menjelaskan ulang artikel yang ada diberikan ini. Artikelnya itu adalah Faith Contemplation, a phenomenological and neurophysiological investigation with health implication. Ditulis oleh Stephen D. Edward dan David J. Edward. Di sini artikel ini tentang apa sih? Artikel ini tuh adalah sebuah penelitian tentang kontemplasi itu dapat menyembuhkan atau tidak. Mengapa penelitian ini dijalankan? Banyak sekali pertanyaan akan kesehatan manusia. Apakah manusia itu sehat hanya dengan minum obat atau ada cara lainnya untuk mencapai kesehatan itu sendiri? Pendekatan teologi itu akan meditasi atau kontemplasi itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa level iman itu mempengaruhi kesehatan dan juga ketenangan pikiran itu juga akan meningkat. Menurut Wilber, jika mereka akan bertahan jika mereka beriman, jika manusia itu beriman, maka manusia itu akan bertahan dalam kontemplasinya. Dengan misalnya bermeditasi, mendengarkan Tuhan, membaca kitab suci, maka orang itu akan betah untuk berkontemplasi jika orang itu beriman. Orang yang percaya pada Tuhan itu bisa menyembuhkan berdasarkan kepercayaan yang kita tahu, seperti ada pastor atau orang pergi ke Romo untuk minta doa penyembuhan. Itu kenyataannya bisa, tetapi tidak selalu 100% sembuh. Kontemplasi atau doa itu yang mendalam itu memiliki hubungan yang signifikan untuk menyembuhkan. Peneliti dari Harvard setuju bahwa iman itu terkait dengan penyembuhan. Berbagai agama memiliki kontemplasinya masing-masing dan ada teknik tertentu, biasanya merenungkan kitab suci secara mendalam sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan juga ada teknik-teknik yang misalnya seperti agama di Hindu Buddha mungkin dengan cara bermeditasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, proses bagaimana kontemplasi berdasarkan iman itu menjadikan manusia lebih sehat. Dari penelitian yang tadi dilakukan itu ada pre-test, post-test, dan juga ada penelitian yang dilakukan, di mana proses penelitian itu, pengamatan itu meminta responden untuk melakukan kontemplasi. Di sini yang dilakukan itu adalah dilakukan di tempat rileks, nyaman, dan hening. Pejamkan mata minimal 2 menit, tidak bergerak dengan postur tubuh yang stabil. Kemudian kontemplasi didahului dengan pemahaman iman memiliki berbagai aspek, seperti misalnya makna, pengalaman, perilaku, keyakinan, dan lain-lainnya. Kemudian merenungkan iman kita selama 15 menit secara dengan posisi berdiam itu tadi. Kemudian kontemplasi ini membuat kesadaran manusia berkembang. Karena kesadaran meningkat, maka energi di sekitarnya akan menjadi harmonis. Ada teori orang itu tidak sehat karena energi di dirinya itu tidak seimbang. Maka dengan kontemplasi ini itu akan membuat kesadaran manusia berkembang. Karena kesadaran berkembang itu, maka energinya yang di sekitar manusia itu menjadi lebih harmonis seperti itu. Kemudian transformasi kesehatan itu dipengaruhi oleh iman dan kesadaran. Jika iman rendah, perilaku itu tidak teratur, kesadaran tidak teratur. Cara melatih iman itu dengan cara kontemplasi sendiri. Maka
kesadaran teratur dan perilaku teratur ini akan mempengaruhi efek terhadap kesehatan itu sendiri. Kemudian dari penelitian akibat kontemplasi itu, dari hasil penelitian yang didapatkan itu, mayoritas itu emosinya menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, jadi lebih tenang. Kemudian mereka itu kebanyakan merasa untuk masuk ke kehidupan yang lebih baru, masuk ke tubuh yang lebih baru, merasakan ada hal yang baru, mereka keluar dari kehidupan lama mereka, melangkah ke kehidupan yang baru mereka. Kemudian juga kebanyakan itu merasakan cinta kasih yang diberikan dari Tuhan, merasakan iman mereka, merasakan cinta kasih, bayan kasih dari Tuhan. Di sini kemudian kita juga diminta untuk melakukan kontemplasi sendiri. Di sini saya melakukan kontemplasi yang itu saya lakukan selama 10 menit dan hasilnya itu memang sungguh berefek bagi saya. Mengetahui saya juga sedang menjalani banyak tugas, banyak ujian juga. Di sini saya mengkontemplasikan dari ayat kitab suci, di mana dari Alkitab kitab Ulangan bab 31 ayat 6 yang berbunyikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini setelah mengkontemplasikan, saya menyadari bahwa Allah itu akan selalu menyertai saya, memberikan saya bantuan, memberikan saya kekuatan dalam kehidupan saya. Maka di sini setelah kontemplasi saya yang saya lakukan selama 10 menit, perasaan dari dalam hati saya itu menjadi berasa lebih damai, lebih tenang dari kesetresan yang diberikan dari ujian atau dan juga dari tugas-tugas yang diberikan, kan itu menjadi membuat saya stres. Tapi setelah kontemplasi, saya merenungkan kalau Tuhan selalu mendampingi saya dalam segala kegiatan saya menjadi lebih tenang dan saya ingin berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang baik dalam ujian dan juga dalam tugas-tugas yang saya lakukan. Kemudian fokus saya juga menjadi meningkat, kemudian hati saya menjadi tenang, damai, lebih rileks juga, dan saya bisa menjadi lebih fokus dalam mengerjakan tugas, sehingga saya bisa menjadi lebih produktif. Jadi mungkin seperti itu saja dari saya Michael Kiantaro Vercito dengan NIM 21P10047. Terima kasih.